Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat? Kuat? Luar biasa. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sudah banyak sore hari ini bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sukacita Tuhan mengalir tempat ini. Amin. Haleluya. Mari kita mau satukan hati kita sebelum sama-sama kita masuk. Untuk kita menyembah memuji Tuhan. Dan sebentar kita juga akan menerima berkat perjamuan kudus. Mari kita satukan hati kita. Kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau sore hari ini kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Engkau Tuhan, sebab hanya Engkaulah satu-satunya harapan kami, satu-satunya Allah yang setia yang menopang kehidupan kami Bapa. Sore hari ini Tuhan, dengan kerinduan hati kami datang Bapa. Kami bawa yang terbaik Tuhan, hati kami, hidup kami Bapa. Dan biarlah lewat penyembahan pujian kami Tuhan, nama-Mu semakin ditinggikan dan hati-Mu disenangkan Bapa. Kami akan percaya Tuhan Kau hadir di sini Tuhan. Memberkati kami Tuhan, memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus berkarya atas setiap kami Bapa. Pribadi lepas pribadi tidak ada yang luput dari lawatan-Mu Tuhan sore hari ini. Kami yakin percaya sukacita surga mengalir di sini Bapa, di gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ibadah ini ibadah yang Kau perkenani Tuhan Yesus. Kami rindu memberikan yang terbaik Tuhan, kami rindu terus Tuhan melekat Tuhan dalam Engkau Bapa. Kami mau hanya dekat Engkau saja Bapa, sebab hanya dekat Allah saja kami beroleh sukacita itu Tuhan Yesus. Ditinggikan Engkau Tuhan, dimuliakan Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Dan kami tahu Bapa, sekarang kami bersatu di dalam ibadah kami Tuhan. Ada kuasa iblis yang tidak suka Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau pakai nama-Mu Tuhan. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Bapa. Hanya kuasa-Mu yang terlebih besar Tuhan. Hanya hadirat-Mu yang memenuhi setiap hati dan ruangan ini Tuhan Yesus. Penuhi kami Bapa. Kami mau menikmati Engkau sore hari ini Tuhan. Dan kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami mau berikan buat Engkau Tuhan yang terbaik Tuhan. Sungguh tiada kasih seperti-Mu, sungguh Engkau tiada duanya Tuhan. Terimalah setiap pujian kami Bapa. Haleluya Yesus. Mari persiapkan hatimu, kita mau datang. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus.
oh sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti-Mu. bersyukur oleh karena kasih Tuhan kita ada dengan hati
yang sungguh sama-sama kita mau nyatakan. Kau ku kagumi. Nyatakan dengan hatimu. Tuhan Yesus hadir di sini. Tuhan mendengar setiap pujian anak-anaknya. Nyatakan syukurmu. Sampaikan ini kami Tuhan, mengakui Bapa, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, yes, dalam bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, yes Tuhan. Ku akui kasih-Mu. Sekali lagi nyatakan, oh Kau ku kagumi, yes, dalam hati kasih-Mu. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Oh, yeah. Mari sembah, berikan pujian. Oh, haleluya.
syukur-Mu, sebab Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Kasih-Mu besar buat setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Hatiku, ku sujud dan berterima. Mari perlahan-lahan kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan syukur kita. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah bersorak-sorai kami meninggikan nama-Mu yang siap memuji Tuhan. Bersama-sama kita menyatakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada sukacita, amin. Boleh lihat kanan kirinya, apakah ada sukacita? Apakah senyumnya lebar, giginya kelihatan? Senyum Pepsodent semuanya bersukacita, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kita mau naikkan syukur kita sebab Dia pemilik kehidupan kita. Dia pelukis cakrawala. Engkau Tuhan yang besar, Engkaulah Yesus kami. Haleluya. Mari bebaskan rohmu, biarlah api Tuhan tercurah. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya.
tempat ini, amin. Amin. Masih mau memuji Tuhan? Yes. Yang masih mau coba katakan haleluya. Haleluya. Kurang kenceng haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan dan mazmur kami dan hati kami selalu percaya kepadamu Yesus. Masa depan kami aman di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan dia gunung batu dan keselamatan kita semuanya. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami mandi pujian ini Tuhan. Haleluya. Come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati kami percaya Tuhan. Yes. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan. Kita semuanya bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mau senantiasa bersyukur Tuhan. Bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur. Berikan suaramu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Padaku Come on, GBF Rata. pernah berubah. Ya, hatiku. Percaya walau bumi bergoncang. Ya, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Percaya apapun boleh terjadi tapi kasih Tuhan selalu senantiasa ada bagi setiap kita. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Wow, luar biasa bersuka cita ya sore hari ini, amin. Biarlah lewat pujian kita, hati Tuhan disenangkan. Haleluya Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami mau terima berkat firman-Mu Tuhan. Sungguh Engkau kekuatan dan mazmur kami. Bahkan Engkau sang pembuat mujizat sejati dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kami nggak tahu Tuhan bagaimana hidup kami. Pasti semuanya berantakan. Tapi di saat ada Engkau dalam hidup kami Tuhan, sungguh hidup kami
selalu ada di dalam tangan-Mu, dan harapan kami tidak akan hilang. Masa depan kami, masa depan yang sungguh penuh sukacita Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ini yang kami imani Bapa. Nyatakan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Dengan imanmu nyatakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, yang membelah laut. Saya serahkan pendengaran banyak. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah pembuat mujizat ya Tuhan. Bahkan mujizat-Mu sampai saat ini
tidak pernah berubah Bapa. Dan kami percaya, kami berpegang teguh akan atas kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pada saat sore hari ini kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami percaya pujian menyembahan kami membumbung tinggi di hadirat-Mu Tuhan, di kesukaan bagi Engkau. Di masa saatnya Engkau berfirman bagi kami, pakai lidah mulut hamba-Mu Tuhan, sucikan kami untuk kami dapat memberitakan kebenaran firman-Mu, memberkati jemaat pada saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi yang sedang mendengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat kembali, puji Tuhan. Mbak, tolong untuk bisa tim musik tetap di tempat. Saya ingin menyanyikan atau memujikan satu pujian sebelum saya memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya. Karena pujian ini pujian yang sangat memberkati saya, ya. Sangat memberkati saya, sehingga saya melatih diri saya sendiri untuk apa? Selalu memuji Tuhan, selalu memuliakan Tuhan. Haleluya. Judulnya adalah Holy Forever. Saya pujikan dalam bahasa Inggris dan juga ada terjemahannya. Jadi di dalam dunia ini ada beribu-ribu generasi, di mana beribu-ribu generasi di akhir zaman ini dia akan tersungkur untuk beribadah. Dan sekaranglah penuaian itu. Banyak di belahan-belahan dunia ini mulai ada penuaian jiwa-jiwa. Memang kita lihat Nigeria mendapatkan suatu jajahan yang luar biasa, orang-orang Kristen terbunuh. Tapi lewat peristiwa itu juga beribu-ribu generasi akhir zaman dapat datang kepada Tuhan. Saya percaya Indonesia pun penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya dipakai oleh Tuhan di alat kemuliaannya. A thousand generation falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who gone before us, and all who will believe, will bring the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stand above them all thrones and dominions, all powers and position, your name stand above them all. In the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, Jesus, holy forever, yes, amen. Hear your people sing, to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. If you've been forgiven, you've been redeemed,
stand above them all thrones and dominions, all power and position. Your name stand above them all. In the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Coba dikasih oleh Tuhan. Kenapa saya suka pujian ini? Karena kita diajak untuk dapat selalu memuliakan Tuhan. Kita lihat bahwa dari terjemahan itu, dari akhir zaman ini adalah generasi ke generasi mulai berdatangan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita nggak bisa tinggal diam. Kita sebagai gereja lokal, mari kita ambil bagian di dalamnya. Kenapa? Sedang kita sekarang ini, saya mau katakan kita sekarang ini sedang ada di level boarding pass. Kenapa saya katakan di level boarding pass? Kalau kita mau naik pesawat, pasti kita akan boarding pass 1 jam sebelum pesawat berangkat. Ya, kita akan tukar tiket itu di tempat tiket dan kita mulai bersiap-siap. Ada yang namanya di mana sebelum kita ada di ruang tunggu, ada yang namanya pemeriksaan yang sangat ketat. Jadi kita saat ini sedang ada di level boarding pass, menunggu dijemput oleh Tuhan, menunggu kedatangan Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat 42 firman Tuhan katakan. Matius 24 ayat 42 firman Tuhan katakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita hormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Amin. Puji Tuhan, selalu kembali. Ayat ini mengatakan bahwa karena itu berjaga-jagalah, sebab dikatakan kamu tidak tahu. Kita semuanya tidak tahu pada hari mana Tuhan kita itu akan datang. Ya. Jadi kalau dikatakan kita tidak tahu di mana Tuhan kita akan datang dan hari apa, bulan apa, berarti apa yang kita harus kerjakan? Yaitu berjaga-jaga. Sekarang kita merenungkan kehidupan kita, diri kita. Sudahkah selama ini kita berjaga-jaga atas iman kita, atas kerohanian kita, supaya kehidupan kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kalau dikatakan di situ ayat ke-43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Kalau semua orang tahu, oh Tuhan hari ini akan datang, waktu ini, jam ini, detik ini akan datang, pasti semua orang akan berduyun-duyun bertobat bersama-sama, bertobat massal, bertobat berjemaah. Maka dari itu kenapa dikatakan kedatangannya tidak ada yang tahu. Makanya meskipun kedatangannya tidak ada yang tahu, tetapi kita harus hikmat
membaca keadaan zaman ini. Ya, sehingga apa? Sehingga Tuhan katakan tanda-tanda itu Dia berikan di dalam kehidupan kita sebagai tanda bahwa Dia akan segera datang. Nah, dari tanda-tanda itulah kita mengetahui bahwa begitu pentingnya kita berjaga-jaga di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dikatakan sekali Yesus tetap Yesus. Jangan dijual Yesus dengan hal-hal yang lain. Ya. Kita tentu tahu betapa pentingnya memiliki boarding pass untuk dapat yaitu naik ke pesawat yang akan kita tumpangi. Saya mau katakan seterkenal apapun kita, entah artis, entah presiden, entah apa, pasti melewati yang namanya boarding pass. Ya, haleluya. Sehingga bahkan sekalipun memiliki jabatan atau kedudukan tinggi, peraturan naik pesawat tetap sama, yaitu wajib menunjukkan tiket boarding pass untuk supaya kita bisa naik ke pesawat. Tanpa itu kita tidak bisa naik ke pesawat. Itu adalah ketentuan yang dibuat oleh maskapai penerbangan. Dan sebagai penumpang kita patut apa? Tunduk. Sebagai penumpang kita patut tunduk kepada peraturan tersebut. Ya. Sebagai penumpang kita patut tunduk kepada peraturan tersebut. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan sudah dikatakan berjaga-jagalah, berarti kita harus apa? Tunduk. Gak boleh sembarangan. Boarding pass itu ibarat keselamatan, ya. Boarding pass itu ibarat keselamatan sebagai orang percaya, kita pun wajib memilikinya. Dan kita bertanggung jawab atas keselamatan masing-masing yang Tuhan sudah berikan itu. Ya. Dan saya mau katakan, keselamatan tidak bisa diwakilkan. Atau keselamatan tidak bisa ditumpangkan kepada teman, tidak bisa ditumpangkan dengan pasangan atau keluarga dekat titip ya, nggak bisa. Sehingga saat kita memutuskan untuk lahir baru, kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu juga kita apa? Menerima keselamatan saat kita dibaptis, menjadi ciptaan yang baru. Dan kita mendapatkan anugerah keselamatan itu. Dan pada saat itu juga kita menerima keselamatan dari Tuhan. Namun kita pun dalam hal ini bertanggung jawab untuk apa? Mengerjakan keselamatan itu sampai akhir hidup kita. Jadi gak bisa sembrono. Ada orang mengatakan enak ya masuk Kristen itu gampang ya. Gak gampang. Kalau di seberang gampang sekali. Asalkan membacakan syahadat selesai masuk. Tapi masuk Kristen gak segampang itu. Ya karena apa? Harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa hampir 1 bulan ini ada cerita sesungguhnya ini. Ada seorang wanita yang dimana dia akan menikah, yang laki tentara dan seorang Kristen. Nah, tahu-tahu ibunya kemari tanpa ada pengetahuan tentang kekristenan, tanpa ada pengetahuan tentang Yesus itu siapa, tahu-tahu minta untuk dibaptis. Wah, saya bilang tidak bisa. Itu ibu gembala yang menemui. Ya, gak bisa, gampang ya semacam itu caranya. Harus mengenal dulu siapa Yesus. Dan saat mengenal siapa Yesus dan Tuhan Juru Selamat, menerima secara pribadi, barulah tahap selanjutnya akan dibaptis. Itu pun melalui proses-proses pemahaman Alkitab, firman Tuhan, nggak sembarangan. Akhirnya dia kurang enak hati rasanya. Saya bilang ya biar sudah. Ya, yang penting kita melakukan sesuai dengan prosedurnya. Jadi kalau kita mengetahui bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu merupakan seperti boarding pass tadi itu. Saatnya Tuhan akan jemput kita, kapan waktunya kita tidak tahu. Tetapi yang perlu kita ketahui, kita memiliki tiketnya. Kita sudah memiliki tiketnya itu, yaitu anugerah keselamatan yang harus kita kerjakan sampai akhir hidup kita. Dan firman Tuhan menasehati kita pada saat sore hari ini,
kerjakanlah keselamatanmu dengan apa? Dengan takut dan gentar. Jadi harus kita kerjakan setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita dengan takut dan gentar. Karena Dia Tuhan yang bisa dapat ditemui, dapat dihampiri hanya di dalam kekudusan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa datang dan berhadapan dengan Bapa karena Dia Allah yang kudus. Kita baca dalam Filipi 2 ayat 12b. Filipi 2 ayat ke-12b. Atau kita semua saja ya, dari awal. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, kata Paulus, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus ini seorang rasul yang sangat luar biasa sekali. Meskipun saat itu dia dipenjara, dianiaya oleh karena pemberitaan kebenaran firman Tuhan, tetapi surat-suratnya ini bisa kemana-mana. Karena apa? Tuhan menyertai dan menguatkan jemaat di Filipi pada saat itu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Itu anjuran, nasihat Paulus pada waktu itu. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan karena pada saat itu Paulus datang saja dikerjakan, Paulus gak ada, gak dikerjakan. Tetapi nasihat ini dikatakan bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Meskipun dikatakan Yesus belum menjemput kita, Yesus belum datang, tetap kita takut dan gentar dan taat melaksanakan, mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Amin. Haleluya. Tanpa itu kita tidak akan bisa dapat tiket boarding pass ke surga. Gak akan. Karena itu suatu keharusan. Dan jangan pernah menganggap remeh keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan. Sebagaimana kita menjaga boarding pass agar tidak hilang, karena suatu hal yang sangat berharga. Tanpa itu kita gak bisa naik pesawat. Tanpa keselamatan itu kita gak bisa masuk dalam kerajaan surga. Sangat pentingnya, sangat berharganya, supaya tidak hilang dalam kehidupan kita. Demikian pula kita harus menjaga keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu sampai Dia datang, bahkan sampai kita dipanggil pulang. Ya, kita kerjakan keselamatan itu. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan dengan cuma-cuma. Haleluya. Memang benar keselamatan itu bersifat kekal. Tapi bukan berarti dalam hal ini kita boleh meremehkannya atau berlaku sesuka hati mengerjakan keselamatan ini. Ya. Yang penting aku percaya Tuhan, yang penting aku sudah dibaptis, perkara hidupku bagaimana, hidupku karu-karuan, itu urusanku. Enggak bisa. Kita harus sejalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Enggak bisa kita sesuai ke hati kita. Tiap-tiap kita akan yaitu mempertanggungjawabkannya ketika bertemu muka dengan Sang Pemberi keselamatan itu. Ya. Tidak seorang pun tahu kapan waktunya tiba. Itu sebabnya ayat pembuka kita menegaskan, karena itu berjaga-jagalah. Haleluya. Untuk sebuah tiket boarding pass kita harus apa? Bayar untuk mendapatkannya. Banyuwangi Jakarta 1,3, 1,5, ya. Banyuwangi Surabaya 700. Untuk sebuah boarding pass tiket itu kita harus bayar untuk mendapatkannya. Dan kita bisa begitu baik menjaganya supaya enggak hilang ini. Supaya kita bisa berangkat. Supaya tiba masa keberangkatan kita bisa tetap naik ke pesawat. Lalu pertanyaannya, mengapa untuk sebuah keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma masih saja ada orang percaya yang berlaku sesuka hati dengan hidupnya, seolah waktu adalah miliknya, seolah bisa bertobat kapan saja dia mau,
dan tidak mau takut dan gentar akan Tuhan. Ya, kita harus tahu 24 jam usia kita, gak ada yang tahu kapan Tuhan panggil kita. Entah di usia sekarang ini, entah dalam kandungan, entah masa tua kita, gak ada yang tahu. Maka dari itu pentingnya kita menjaga diri kita, menjaga hidup kita, menjaga iman kita, rohani kita tetap terpusat kepada Tuhan. Karena kita mengetahui seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Ya. Saat kita minta apa yang menjadi seperti Kristus, berarti karakter kita, perilaku kita, apapun itu menggambarkan pribadi Yesus ada dalam diri kita. Haleluya. Maka dari itu kita harus apa? Melakukan kehidupan ini tetap waspada dan berjaga-jaga. Jangan kita menganggap bahwa keselamatan sudah diberi oleh Tuhan kok, sehingga kita bisa melakukan sesuka hati kita dalam hidup kita, seolah-olah waktu itu dalam milik kita sendiri, bisa bertobat kapan saja. Tahu-tahu belum bertobat kita dipanggil Tuhan. Apa yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Enggak ada. Maka dari itu setiap waktu, setiap saat, setiap detik tetap andalkan Tuhan, tetap yaitu kita datang kepada Tuhan, karena hanya di dalam Yesus sajalah ada keselamatan. Jangan buang Yesus, jangan tinggalkan Yesus. Apapun yang terjadi, tekanan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena di bawah kolong langit ini hanya satu-satunya yang kita dapat diselamatkan, masuk ke dalam pesta perkawinan domba Allah, hanya di dalam Yesus Kristus. Haleluya, jangan kita main-main. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kalau dikatakan yaitu takut dan gentar dalam mengerjakan keselamatan, berarti apa? Milikilah pemikiran dalam diri kita seolah-olah hidup kita ini besok sudah terakhir. Seolah-olah hidup kita ini sudah selesai, game over. Tidak ada lagi. Jadi kita apa? Menjaga diri kita sehati-hati. Sangat hati-hati. Ya. Sehingga pada saatnya Tuhan panggil di waktu malam kayak, di waktu siang, pagi, kita bisa mempersembahkan buah-buah kebenaran itu. Ya, haleluya. Jadi mari kita bersama-sama untuk apa? Untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita dapat menjaga dalam kehidupan kita. Kita bijak dengan waktu yang ada. Seolah-olah itu adalah 1 jam terakhir bagi kita semuanya. Tidak ada orang pun yang tahu kapan waktu dan saatnya tiba. Ya, maka dari itu keselamatan, tiket boarding pass yang Tuhan sudah beri, jangan kita tanggalkan ke yang lain. Tetap kerjakan keselamatan sampai Dia datang, sampai pesawatnya yang jemput kita. Ya, ibarat Yesus itu pesawat yang menjemput kita sewaktu waktu kita dapat bersama-sama dengan Dia di udara. Haleluya. Sehingga kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pada sore hari ini kita mengetahui di dalam yaitu Markus 13 ayat 33. Markus 13 ayat 33. Dikatakan di situ firman Tuhan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ayat 34. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Haleluya. Jadi seolah-olah Tuhan ini seperti seorang bos yang sedang pergi keluar kota. Kita harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh bos tadi itu. Kita harus mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan selama kita hidup dalam dunia ini dengan berjaga-jaga, takut dan gentar akan Tuhan. Jangan semau dewe, ya, semuanya sendiri, nggak bisa. Ya. Selagi masih ada waktu,
tetap kerjakan ketaatan saudara. Selagi masih ada waktu, kerjakan kesetiaan saudara dalam ibadah kepada Tuhan. Di ayat lain mengatakan bahwa janganlah kerajinanmu apa? Kendor. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu suatu nasihat yang harus kita tanam dalam hati pikiran kita. Jangan kasih kendor kesetiaan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan engkau anggap bahwa besok ada minggu lagi, besok ada Selasa lagi, tahu-tahu kita dipanggil Tuhan pada malam hari. Kita nggak bisa apa-apa. Maka dari itu pentingnya berjaga-jaga. Sebelum dia datang, kita pun berjaga-jaga. Mungkin dia akan panggil kita pulang duluan. Haleluya. Dan dikatakan di situ, karena itu berjaga-jagalah ayat ke-35. Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Nah, ini ya. Jadi supaya kalau ia tiba-tiba datang, ya, ini keselamatan sudah kita pegang ini. Tapi saat kita lalai, hidup kita tidak fokus sama Tuhan, hidup kita ngomong kita sendiri. Nah, tahu-tahu tiba-tiba datang hal yang tak terduga, ya. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Maka dari itu mari sore hari ini, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan kita beribadah, kerjakan bagian kita dengan taat dan setia. Ya. Kerjakan dengan taat dan setia. Gak usah ibadah itu didorong-dorong, gak perlu. Orang yang sudah dewasa dalam rohani gak perlu didorong-dorong dalam ibadah. Sudah tahu kewajibannya. Oh iya, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau beribadah. Aku mau benar-benar yaitu untuk bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi itulah yang Tuhan inginkan atas gerejanya, yaitu gereja yang sudah didewasakan. Dia datang ke dunia tidak menjemput yaitu mempelai perempuan yang masih kanak-kanak, tapi dia datang ke dunia menjemput mempelai wanita yang sudah dewasa, yang siap menyambut. Ya. Nah, kita ini adalah sebagai mempelai wanita surgawi yang siap menyambut. Maka dari itu jangan kita didorong-dorong lagi ke gereja, ya. Tapi kita harus apa? Punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Karena keselamatan itulah yang Tuhan berikan, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Sang Pemberi itu. Sore hari ini mari jemaat yang saya kasihi, kita untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang mengerti, mengenal secara pribadi siapa Tuhan kita. Dia Tuhan yang sudah memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Dia Tuhan sudah menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Seyuknya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi umat kepunyaannya yang selalu menyenangkan hatinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkata semuanya pada sore hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya selesaikan firman Tuhan pada sore hari ini, Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Kita pujikan satu pujian. Kita menjadi pribadi-pribadi sebagai bejana-bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Pada hari itu persilakan, Tuhan selalu membentuk hati kita setiap hari, setiap saat, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji dengan Engkau ya Tuhan, atas firman pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak lengah, tapi pribadi-pribadi yang berjaga-jaga setiap hari, setiap saat, setiap detik, menjelang kedatangan-Mu yang dua kali. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu.
kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di dalam-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bersama-sama katakan, bagi bencana dalam hidup kita, bagaikan bencana siap dibentuk dan hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Haleluya. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Yesus, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, bahkan bencana kehidupan kami yang siap Engkau bentuk ya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami bukan hidup semau gue, bukan mau kami sendiri. Karena kedatangan-Mu gak ada yang tahu kapan Engkau datang. Bila kami selalu berjaga-jaga dalam iman, percaya kami kepada Engkau, sekali Yesus tetap Yesus dalam kehidupan kami, sampai Engkau panggil kami pulang, atau sampai Engkau datang kedua kali atas dunia ini Bapa. Karena keselamatan hanya ada di dalam Engkau. Di bawah kolong langit ini didapati manusia dapat diselamatkan hanya dalam Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, banyak sekali yaitu intimidasi, banyak sekali diskriminasi, tapi kami percaya kuasa-Mu melebihi semuanya itu. Semakin kami dihimpit, kami percaya kuasa-Mu semakin bekerja Tuhan. Banyak pekerja-pekerja ya Tuhan, banyak itu penuai-penuai ya Tuhan, yang siap Engkau pakai ya Bapa. Kami percaya saat Engkau datang dua kali, banyak dapati jiwa-jiwa yang mengaku dengan mulutnya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Haleluya. Kami berdoa bagi lingkungan ini Tuhan, lingkungan di ujung Bapa. Engkau berkati lingkungan ini Bapa.
di mana gerejamu berada. Terangmu ada atas lingkungan ini Bapa. Dan kami percaya saat telinga mereka sedang mendengar firman-Mu Tuhan. Saat telinga mereka mendengar puji-pujian. Saat telinga mereka mendengarkan penyembahan-penyembahan kami. Roh Kudus bekerja jamah hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dari kampung ini akan ada petobat-petobat baru yang akan menyembah Engkau dan menerima Engkau sebagai juru selamat. Dan gerejamu tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru, petobat-petobat baru ya Bapa. Bahkan di belahan dunia, Indonesia khususnya kami percaya Tuhan kuasa-Mu sudah bekerja. Negeri yang mendapatkan yaitu intimidasi, pembunuhan, tapi lewat peristiwa-peristiwa itu banyak juga jiwa-jiwa bertobat dan dimenangkan kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa menyerahkan diri untuk menyembah Engkau, percaya Engkau sebagai juru selamat ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau saat ini kami masih bisa mendengar firman-Mu. Untuk kami berjaga-jaga dalam hidup kami sesuai dengan kehendak daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan masuk dalam yaitu sakramen perjamuan kudus. Layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami ya Tuhan. Sehingga perjamuan kudus yang akan kami laksanakan pada sore hari ini tidak menjadi kutuk dalam kehidupan kami, tapi memberkati hidup kami, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh firman Tuhan sore hari ini bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Sudah kembali. Dan saya minta dua petugas perjamuan kudus maju ke depan. Kita di dalam doa. Terima kasih Bapa. Kembali kami ucap syukur atas kebaikan-Mu. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mengorbankan nyawa-Mu. Kau tebus dosa kami ya Tuhan. Sebagai bukti Engkau mengasihi kami. Pada saat sore hari ini kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Untuk kami makan dan kami minum. Supaya lambang persekutuan dengan Engkau sampai Kau datang ya Bapa. Kuduskan, sucikan, dan bubuhkan berkat-Mu. Berkat-berkat surgawi. Di dalam nama berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Atas peribadahan kudus pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pujian satu pujian. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya.
seumur hidup kami akan memuliakan Engkau ya Bapa. Pada saat sore hari ini Tuhan, kembali sucikan kami, kuduskan kami, dan kami percaya pada saat kami mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus di Bapa, berkat-Mu dicurahkan kehidupan kami, berkat kesehatan, berkat umur panjang, berkat damai sejahtera, sukacita, bahkan segala berkat ada di kehidupan kami. Haleluya. Mari kita angkat tangan ke atas tinggi-tinggi dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita makan bentuk persetujuan dengan tubuh Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus kita bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu ya Tuhan. Mari kita bersama-sama angkat tinggi-tinggi cawan ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang kita minum bentuk persetujuan dengan darah Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus kita bersama-sama. Haleluya. Glory, puji syukur, terima kasih Bapa. Kita pujikan syukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Oh Jesus, terpujilah Kau Tuhan. Kau teramat baik. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau
Kudus pada sore hari ini bersama-sama katakan amin. Haleluya. Jemaat tetap berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman GBI ya bersama-sama. Silakan ditayangkan. Satu, dua, tiga. Pengakuan iman GBI. Satu, Alkitab adalah firman Allah. Dua, satu itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir mati, bangkit dan ke surga adalah juru selamat antara kita dan raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, benarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali dan akan membangkitkan tubuh kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Sudah kembali, saya serahkan kepada gue. Puji nama Tuhan, diberkati lewat ibadah sore hari ini, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Kembali kami Tuhan Yesus hadir dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Bahwasanya Tuhan Kau sudah hadir dari awal hingga pertengahan ibadah kami Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi tertanam dalam hati kami Tuhan Yesus, sehingga kami dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan setiap firman yang Engkau berikan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau akan berkati juga Tuhan Yesus, hamba-Mu, gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau pakai beliau lebih heran lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi Bapa, demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kau akan berkati buah tangannya Tuhan, akan berkati keluarganya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pelayanannya Tuhan Yesus semakin hari semakin heran lagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah dimenangkan, kami sudah dibebaskan, kami sudah dilegakan Tuhan Yesus, dan kami menerima penghiburan yang luar biasa melalui perjamuan kudus-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami juga akan disembuhkan melalui sakit penyakit kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kami terima Tuhan Yesus, hal yang luar biasa daripada-Mu Tuhan Yesus, biarlah terpantasi atas kami, dalam kehidupan kami, dalam kesaksian hidup kami Tuhan Yesus, dimanapun kami ditempatkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Kau sucikan dan kuduskan Tuhan setiap mata uang kami Tuhan Yesus, tangan-tangan yang memberikan Tuhan, terlebih hati kami Bapa, agar kami menjadikan serupa dengan gambar-Mu, dengan memberikan apapun yang terbaik untuk pekerjaan di tempat ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bila mana ada yang belum bisa untuk memberikan persembahan, Engkau akan berkati seperti Engkau memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kami berikan nantinya Bapa dapat berguna untuk pekerjaan di tempat ini Bapa, dan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya.
Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Sekali lagi berikan suara-suara bagi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah namanya. Kasih Tuhan sungguh nyata dan ditunjukkan kepada kita semua di daerah mati dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Kita percaya kita semua punya boarding pass, amin. Apa boarding pass yang harus kita miliki? Ketaatan, kesetiaan, mengerjakan keselamatan dengan setia. Kita percaya kita layak untuk masuk dalam kerajaan surganya, amin. Amin. Haleluya. Saya akan membacakan warta gereja sepekan ya. Pada hari Minggu pagi yaitu sekolah minggu dan diisi dengan latihan persiapan untuk ibadah untuk perayaan Natal menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan Minggu sorenya jam 16 ya, jam 16 ibadah raya. Hari Selasa tetap ada ibadah yaitu ibadah pujian, penyembahan dan doa malam. Mari kita datang, kita rasakan lawatan Tuhan. Kita percaya di saat kita menyembah Tuhan dengan segenap hati jiwa kita, kita akan merasakan lawatan zaman Tuhan. Amin. Haleluya. Hari Rebo ada pemuritan ya, dan juga ada latihan tamborin. Betul Pak Christopher? Oke. Haleluya. Dan hari Kamis kita isi dengan latihan ya, dengan latihan di situ ada latihan pujian gabungan, pujian WBI ya, jam 6 sore atau jam 18 ya. Dan hari Jumat mungkin ada diisi dengan latihan-latihan dari youth ya. Dan hari Sabtu kita isi dengan latihan ya. Kita isi dengan latihan gabungan ya. Ada youth, ada gabungan dan ada WBI ya. Itu dilaksanakan jam 18 atau jam 6 sore. Betul Pak Christopher? Mungkin ada perubahan? Tidak ada ya. Mari kita lebih taat dan setia ya. Kita lakukan bagian kita dengan setia. Di firman Tuhan katakan, kita mau kerjakan keselamatan dengan setia sehingga kita boleh layak untuk masuk dalam kerajaan yang Tuhan sudah sediakan bagi umatnya, bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Haleluya. Dan saat ini pada malam hari ini saya akan menyampaikan, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang rindu ya untuk berbagi kasih ya, untuk memberikan berkat ya bagi gereja kita di dalam persiapan menyambut hari Natal ya. Kita buka termin yang kedua. Boleh angkat tangan atau boleh langsung datang kepada beliau sebagai gembala bendahara Natal ya, Ibu Oristanti. Haleluya, puji nama Tuhan. Tidak ada yang salah ya, tidak ada yang mungkin ya, Ibu Gembala. Haleluya, puji nama Tuhan. Mungkin ada saat ini yang boleh menyampaikan dan boleh angkat tangan. Haleluya. Yang enggak gabung sama grup ya, terutama ya. Kalau yang sudah bergabung di grup GBI Efrata ya, boleh langsung list ya, list nama Bapak Ibu Saudara di GBI Efrata ya. Tidak ada yang angkat tangan. Haleluya. Pasti nanti rame ya Pak Gembala ya, banyak yang nulis itu dan nominalnya itu banyak. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya Natal yang akan kita lakukan Natal yang diberkati Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan dan kebutuhan Natal semua dicukupkan karena Tuhan Yesus bekerja atas gereja kita. Amin. Haleluya. Untuk DOP ya, untuk pengumuman kelanjutannya bulan ini ya, itu nanti ada di grup ya. Ini sudah bulan November. Haleluya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala? Oke, tidak ada. Dan saat ini saya mengumumkan mungkin ada yang kelihatan atau nemukan kunci motor ya. Kunci motor ini kunci motornya Kakak Tiara. Oh sudah, puji Tuhan. Haleluya.
Terima kasih ya atas kerjasamanya. Dan saat ini saya menyampaikan doa, bantuan doa untuk anak Sasha yang hari ini berulang tahun. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Christopher ada tambahan? Tidak ada. Terima kasih, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Nanti doa penutup dan juga doa berkat. Silakan pada Bapak Gembala. Haleluya Yesus. Tuhan akan mendengarkan dan menjawab doa setiap kita pada saudara ini. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Percaya Dia Allah yang setia. Dia Allah yang mengerti dalam setiap pergumulan kita. Dan kita percaya waktunya akan tiba. Dia Tuhan yang menggenapi dalam setiap janjinya. Dan Dia Tuhan yang tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Hamba berdoa pada saat ini Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada sore hari ini. Kami percaya ibadah kami ibadah yang Kau berkati ya Bapa. Ibadah yang Kau berkenan. Dan hamba berdoa bagi Natal kami tanggal 25. Kami percaya Engkau Allah sumber berkat itu. Kami percaya Engkau mencukupkan apa yang menjadi keperluan Natal pada Desember nanti ya Tuhan. Bahkan berlebih. Dan kami percaya. Sehingga kami tidak hanya tertuju pada materi. Tapi esensi kami merayakan Natal. Menghargai kehadiran-Mu, kelahiran-Mu atas bumi ini, atas dunia ini. Menjadi penyelamat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya Tuhan Yesus. Sore hari ini kuasa-Mu dinyatakan bagi mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun sakit penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Ada kesembuhan, menerima kesembuhan dan sudah disembuhkan.
yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, di dalam permasalahan semua dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sehingga seluruh umat di tempat ini adalah umat ketebusan, umat yang sudah dimerdekakan, umat yang mengalami yaitu suatu kehidupan yang baru bersama dengan Engkau. Dan kami sebagai Raja Wali yang terbang tinggi ya Tuhan, mengatasi badai kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk anak Sasa yang dimana sudah Engkau berikan usia 1 tahun ke depan Tuhan. Kami percaya ada masa depan yang Kau berikan dalam kehidupannya Tuhan. Berancangan-Mu, berancang kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh damai sejahtera dan penuh harapan turun atas dia. Terimalah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Tuhan dicurahkan, jasmani, terlebih rohani mengiringi setiap langkah hidupmu. Di masa kanak-kanak remaja bahkan sampai pada memutih rambutmu pun Tuhan tetap memelihara engkau. Masa depan dalam Tuhan sungguh ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba berdoa juga bagi ya Tuhan Yesus, Ibu Kardi ya Tuhan. Kami memohonkan kemurahan-Mu ya Bapa, sehingga ada kekuatan yang baru yang dia dapat ya Tuhan. Biarlah pengharapannya hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Kami percaya dalam kelemahan fisik ya Tuhan yang dialami. Kami percaya sakit penyakit sudah Engkau tebus, sudah Engkau lalukan di atas kayu salib ya Bapa. Dan kami percaya Ibu Kardi akan mendapatkan pemulihan daripada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, maupun Ibu Wijaya Tuhan, karena usia ya Bapa. Kami percaya Tuhan pemeliharaanmu sempurna atas Ibu Wijaya Tuhan. Di dalam keterbatasannya, di dalam ketidakberdayaannya Tuhan, Engkau Tuhan yang memelihara dalam hidupnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan Yesus, kami semua sore hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan pulang. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dijauhi kuasa-kuasa kecelakaan maut apapun yang berjalan kaki maupun yang berkendara ya Tuhan. Sehingga sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak mustahil apapun ya Bapak. Sehingga di hari-hari mendatang kami datang kembali ke tempat ini dengan satu tujuan, hanya menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah pada sore hari dengan ucapan syukur kami. Mari kita angkat tangan ke atas, terima berkat daripada Allah Bapa. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya ada pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus dan yang kedua kali, dan pulanglah di dalam nama sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkata semuanya, shalom, haleluya.